Apakah kita bisa memaksa transaksi dunia pakai rupiah? Kita tahu dolar dipaksa dipakai dalam transaksi minyak Timur Tengah di awal tahun 70-an, lalu gas Rusia dipaksa bayar pakai rubel sejak tahun ini. Ternyata apa yang dilakukan Rusia ini awakening point, membuka mata dan pikiran banyak petinggi negara dunia. Sadar bahwa ternyata dengan cara pintar menggunakan rubel untuk beli migas Rusia, membuat rubel menjadi mata uang terkuat di dunia tahun ini. Ini semua membangun kesadaran dan kita mendapatkan mengapa selama 40 tahunan dolar yang menjadi raja transaksi dunia. Kesadaran yang paling penting adalah dolar mulai ada lawannya dan ternyata bisa dilawan. Itu kata yang penting, yaitu dolar bisa dilawan. Kita detailkan masalah penggunaan currency selain dolar. Dalam alat tukar, kunci persyaratannya apa saja sehingga kita bisa membuat rupiah berdaulat. Indonesia menang. Kayak kampanye aja nih bosman. Ada 3 istilah bernegara di dalam memandang negara lain. 1, negara teman. 2, negara sekutu. Dan 3, negara musuh. Negara sekutu tidak akan pernah mengkhianati negara sekutunya atau mitranya. Tapi kalau negara teman, ya suka-suka mereka. Mana yang menguntungkan negaranya, yaitu yang didahulukan. Untuk menjadi negara kuat, kita harus punya sekutu. Dan pilihlah sekutu yang saling isi kekurangan dan kelebihan untuk keuntungan para pihak yang sama. Kita andaikan dengan cerita wayang. Ketika dua belah pihak Pandawa dan Kurawa akan perang, dua belah pihak mencari bolo atau sekutu. Mereka bertanya, apakah negara Cedi ikut Pandawa atau Kurawa? Apakah Jenggala ikut Pandawa atau Kurawa? Selain negara-negara, mereka juga mencari leader. Apakah Sri Kresna ikut Pandawa atau Kurawa? Apakah Adipati Karna ikut Pandawa atau Kurawa? Mencari bolo atau sekutu terlebih dahulu, itu hal penting. Apa jadinya kalau tidak ada yang mendukung negara Anda? Ya runyam, sok-sokan mau melawan, sok-sokan mau independen, tapi gak punya sekutu. Ya gak bisa begitu. Kita sekarang melihat Tiongkok. Tiongkok itu negara teman, negara sekutu kita, atau negara musuh kita. Negara musuh itu gampang melihatnya. Mereka menyerang dan mereka merugikan kita. Negara sekutu pasti 100% menguntungkan kita dan dia juga untung. Negara teman, ya seperlunya, sebutuhnya. Gak apa-apa, pas berhubungan, ya gak merugikan aja pokoknya. Sekali lagi kita tanyakan, Tiongkok masuk kategori mana? Menguntungkan kita? Kita lihat neraca perdagangan dua negara. Lihat keuntungan pajak kita dari mereka. Dan melihat investasi mereka menguntungkan negara atau hanya dagang yang menguntungkan mereka dan kita habis sumber daya alamnya. Lalu kita ke Amerika sekarang. Amerika tuh menguntungkan Indonesia atau merugikan Indonesia? Atau biasa-biasa saja? Masuk kategori mana Amerika itu? Kalau bagi Newmind, Tiongkok hanya teman. Amerika hanya teman. Teman artinya seperlunya aja, jaga jarak, gak akrab-akrab banget. Kalau perlu, mereka yang lebih butuh. Butuh selatnya Indonesia, butuh mineralnya Indonesia. Kalau yang jabat sekarang sepertinya dapat dipastikan, Tiongkok adalah sekutu dan Amerika hanya teman. Namun pendapat umum banyak juga yang berpendapat harusnya Tiongkok itu musuh, Amerika itu musuh. Ada juga yang begitu. Ada juga yang berpendapat kita harus bersekutu dengan Amerika dan Tiongkok adalah musuh kita karena Tiongkok komunis. Ya banyak juga yang berpendapat seperti itu. Apapun itu, bernegara haruslah kelas dunia pemimpinnya agar tepat menggunakan negara mitra, negara tetangga, kekuatan geografi, kekuatan sumber daya alam, meningkatkan sumber daya manusia. Semua harus tepat dan cepat. Kalau tidak, negara seperti Tiongkok bisa membungkus diri seakan-akan sekutu, tapi disedot habis kekayaan alam Indonesia. Devisa negara kesedot, pajak nggak dapat, aset hilang. Itu sekutu dari mana? Atau Amerika berteman tapi merugikan sumber daya alam Indonesia. Lah ngapain berteman? Ngapain bersekutu? Kita ke Rusia sekarang. Sebelum meluncurkan serangan ke Ukraina, Putin dan Xi Jinping berdiskusi panjang di Beijing. Kebetulan ada Olimpiade musim dingin Februari di Beijing sebagai bungkus pertemuan mereka. Tiongkok memberikan go ahead setelah meeting tersebut. Keduanya sekutu banget. Sekutu Rusia lainnya seperti Suria, Iran, Turki, India, Brazil, Afrika Selatan dalam BRICS ya mereka semua, serta 33 negara Afrika yang netral tidak ikut sanksi Amerika. Semua mendukung dan tetap bertransaksi dengan Rusia walau Amerika dan sekutu barat memberikan sanksi ekonomi ke Rusia. Namun sekutu adalah sekutu, mereka tetap kompak, tetap dagang dengan Rusia. Jadi syarat pertama sebelum bertindak melawan hegemoni atau sistem yang merugikan Indonesia, pastikan Indonesia punya sekutu yang kompak, solid. Bina persekutuan ini tidak dalam setahun, 2 tahun, puluhan tahun. ASEAN bisakah jadi sekutu? Mungkin itu digarap terlebih dahulu. Lalu masalah produksi. Indonesia harus independen kebutuhan pangan dan energi dalam negeri 120%. Bahkan bisa ekspor dan itu wajib. Rusia bisa melakukan penekanan pada wajib pakai rubel karena sudah independen pangan dan sudah independen energi. Negara berdaulat tidak banyak bergantung pada produksi negara lain. Bahkan kalau perlu tidak bergantung pada negara lain kebutuhan utamanya 100%. Bergantung atau berhubungan hanya dengan
negara sekutu untuk pemenuhan kebutuhan. Terakhir, punya barang atau sumber daya kompetitif atau absolut sehingga banyak negara bergantung pada kita. Misalnya, ketika sumber daya tanah jarang atau rare earth Indonesia sudah menguasai dunia, dunia bergantung pada thorium Indonesia untuk listrik tenaga nuklir, tergantung pada neodymium dan lain sebagainya pada Indonesia. Dunia bergantung pada noble metal Indonesia, rhodium, osmium, palladium, dan lain sebagainya. Ketiga hal itu ada, yaitu Indonesia punya sekutu, Indonesia independen energi dan pangan, Indonesia punya produk kompetitif dan produktif. Maka Indonesia bisa menyatakan, mulai sekarang beli logam tanah jarang, thorium, neodymium, noble metal, precious group metal, semua bayar pakai rupiah ya.